Penempelan itu, si lem itu bakalan nempel kalau misalkan panas ketemu panas gitu. Jadi nggak bisa didiamin dulu, dingin ditempel, nggak bisa seperti itu. Pokoknya informasi ini cocok banget buat lu yang mau bikin usaha sepatu tapi nggak tahu informasinya seperti apa. Gue bakalan buka di sini secara detail, oke? Aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Rizky di sini. Hari ini kita akan membahas atau kita akan mempertunjukkan, melihatkan gimana caranya step by step memproduksi sepatu. Kenapa gue bikin konten ini? Karena memang pengalaman gue waktu baru mau bikin usaha sepatu itu agak sulit cari informasi. Ini kayak gimana, mesinnya seperti apa aja, terus produksinya apa aja, orang-orangnya harus berapa, bagian-bagiannya apa aja, itu aja. Pokoknya informasi ini cocok banget buat lu yang mau bikin usaha sepatu tapi nggak tahu informasinya seperti apa. Gue bakalan buka di sini secara detail, oke? Langsung aja. Nah, jadi memang kalau misalkan bentuk sepatu seperti ini, kalau misalnya udah jadi seperti ini, mengalami beberapa proses nih, teman-teman. Lu bisa lihat dulu nih sekilas seperti ini. Nanti kita apa namanya rincikan secara detail agar bisa terjadi sebagus ini atau seperfect ini atau ya minimal seperti inilah, ya kan. Jadi proses-prosesnya bakalan gua tunjukin. Oke, nih ini kalau misalkan di pasaran kita bisa jual sekitar 80.000, 90.000 sampai 100.000 tergantung gimana bentuk uppernya nih. Nih yang dimaksud upper tuh seperti ini. Ini upper, ini apa? Outsole. Nah, kebetulan kita memproduksi sepatu-sepatu daily ya. Sepatu daily, sepatu running yang standar-standar lokal seperti itu. Ini contohnya kayak gini. Yuk, kita jalan seperti ke sini nih. Nah, ini upper nih. Nah, yang gue bilang tadi tergantung apa spesifikasi bahannya. Nih, ada yang memang bahannya full seperti ini. Ada ditambah busa, nih belakangnya busa, depannya busa. Ada juga yang ininya cuma liningnya itu cuma mesh, terus ininya kosongan. Nanti sih ditambah lagi bahannya. Nih seperti ini nih, kayak gitu. Itu tergantung, itu mempengaruhi harga modal. Kalau misalkan ini kan lebih tebal nih busanya, tergantung ya. Nih tahap pertamanya seperti ini nih. Ini itu pembersihan upper. Ini namanya semicalcit. Kalau misalkan orang-orang bengkel nyebutnya apa? Ujung keras, padahal nggak keras. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini nih, ngebentuk bagian depan. Alah, gue kena lem. Nah, gunanya, nutup ini nih. Kan sepatu itu suka keras depannya kan, biar ngebentuk. Kalau misalkan nggak dipakai ini semicalcit ini, atau bahasa bengkel itu ujung keras lembek tapinya. Ada ujung keras pendek, ada ujung keras lembek, ada ujung keras banget kayak gitu. Nah, ini nanti ditempel seperti ini. Kayak gini. Nah, bentuknya dia pakai lem kayak gini. Dilemin, ditutup lagi. Nah, seperti itu. Nanti ditutup lagi. Kalau misalkan yang uppernya seperti ini sih lebih enak. Nih, nanti dia ditutupnya ditempel seperti ini. Nih, tempel, dilemin, ditutupnya pakai ini. Ada busa lagi. Oke. Nah, kayak gitu. Ini semicalcit. Ada belakangnya juga pakai. Nih, sebelah sini. Nih, ini contoh yang udah ditempelin. Oke. Ada juga kalau misalkan sepatu bagus itu pakainya kayak semacam fiber. Kita punya namanya backcanter. Kita ada nggak di sini? Nih, backcanter kita punya nih. Oh, ini ada. Nah, ini tuh lebih premium lagi. Tergantung modalnya mau berapa nih, kayak gini. Ini nantinya lebih stabil kalau pakai ini, karena ini bahannya kayak apa ya? Plastik ini.
Nah, ini namanya bekanter, ya kan? Bekanter. Kalau orang Tangerang di orang Tangerang tuh orang-orang bengkel itu bilangnya bukan bekanter apa disambung bekater gitu. Tapi itu tergantung bahasa masing-masing. Oke, terus mana lagi? Lanjut, ini depan belakang dikasih chemical seat. Nanti dia mengeras kalau misalnya udah pakai lem. Kayak gitu. Nah, lanjut setelah upper nih masuk ke konveyor. Konveyor ini buat pemanas. Tapi kalau misalkan nggak pakai konveyor pun bisa pakai kompor. Sebenarnya kalau misalkan konvensional banyaknya pakai kompor. Cuma karena memang kita udah punya mesin, alhamdulillah mesin konveyor, ini pemanas pertama, pemanas kedua tuh buat nge apa ya? Jadi nggak terlalu kaku nanti kalau misalnya udah pemanasin. Lanjut setelah situ ada namanya proses penempelan ke kayu. Nih, ini sebelum kena otso, sebelum dimasukin ke otso nih. Proses kayak gini. Kalau bengkel, oh ada di sono, ini sini dulu nih. Nih, mundur lagi. Kalau bahasa-bahasa bengkel itu namanya ngopen. Nah, si Guntur nih lagi ngopen. Contohin tur. Lu ngeteknya di sini kali ya. Nah, ini Mamang Guntur. Nah, nanti orang Cipadung rame. Oh, ada si Guntur di YouTube. Ya. Gitu. Nah, ini tuh chemical seat juga. Ini yang keras. Ini buat ini nih. Karena kita pakai saw pylon kan. Nah, buat nutup ini. Biar apa? Biar kaki lu nggak sakit, nggak langsung ke sini. Karena kan beberapa outsole itu ada yang memang ini nih bolong-bolong. Nah, ini ditutup pakai ini. Ini lumayan tebel. Jadi nggak sakit nanti kakinya. Nah, ini proses ngopen. Nah, dipalu-palu. Nah, oke. Ini jadinya seperti ini. Nah, ini jadi chemical seat-nya itu pakai lem dulu, ya kan? Nanti ditempelin jadinya seperti ini. Oke. Ada juga kalau misalkan udah pabrik itu pakai mesin apa ya namanya? Tulas. Jadi mesin tarik. Nanti mungkin Fahmi bisa editin ya. Ada mesin tarik itu. Jadi nggak perlu ada tarik-tarikan pakai apa namanya pakai kakak tua pakai palu lagi gitu loh. Nah ada mesin kalau pabrik itu tinggal dimasukin dia masuk set gitu. Kita belum ada kebetulan. Nah seperti ini. Nah abis dari sini kita balik lagi ke sono. Ke sono itu gue sambil bawa-bawa ini ya. Balik lagi ke sono itu tahapan selanjutnya apa ya? Mola tandain ngegurat bahasanya. Nah ini kan ada mana yang digurat punten Pak yang udah digurat mana ini ya. Nah ditandain lu bisa lihat gak. Nah ini ditandain pakai pulpen. Gunanya untuk apa? Gunanya ketika misalkan lu ngelem punya tanda nih kayak gini nih, contohnya nggak kabur lem-lemnya, nah tanda. Seperti itu digurat terus dilem itu lem. Pengeleman pun maksimalnya ada 2 pengeleman. Jadi lem. Nah ini nih info yang menarik. Dulu gua nyari-nyari lem itu memang susahnya minta ampun. Lem yang bagus itu kayak gimana? Walaupun kita belum sesempurna kayak pabrik gitu kan. Ini masih home industry. Cuma memang lem itu penting banget. Karena kalau misalkan salah lu racikan lemnya bakalan cepat jebol kayak gitu. Nah, lem antara lem sama lem upper itu beda. Ada bisa disamain, cuma kualitasnya kurang. Ada pembedaannya. Jadi lem lem upper itu bagusnya sih dibedain. Karena ada beberapa jenis. Karena kan bahan itu kan beda ya. Bahan ini kan bahan kain, bahan ini bahan pylon. Jadi nanti untuk maksimal lemnya itu beda juga. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini proses pengeleman. Oke, tuh pengeleman seharus mana tadi yang ini?
Oke, terus selanjutnya kebetulan lagi nggak ada nih. Nah, oh ya, sebelum pengeleman pun si Sol nih, si outsolnya itu coba minta pinjam. Outsolnya tuh sebelum dilem itu di apa ya bahasa nasionalnya itu ya, primer dikasih cairan dan sebelum di primer pun ini di gurinda buffing namanya di buffing kalau bahasa pabriknya, tapi gua pakai bahasa-bahasa yang memang sering diucapkan di tempat produksi home industry. Kalau misalkan di home industry itu dibilangnya di gurinda. Jadi dikasarin dulu nih, Mi. Dikasarin dulu baru di primer ada cairannya nih khusus. Di primer tuh yang di kompan kecil itu tuh. Primer, coba sini punten. Ini primer apa lem? Primer kan? Nah, Eva. Nah, kalau misalkan mau nanya mereknya nanti gue bakalan jelasin di video selanjutnya. Nah, ini Premier Eva. Ini kalau misalkan nggak di Premier itu atau nggak dicuci itu nggak bakalan nempel nanti lemnya. Sama aja bohong. Udah di Premier baru di lem. Nah, setelah itu apa namanya? Setelah di lem, di Premier, nanti dia dipanasin lagi nih. Nah, dipanasin lagi, masuk mesin pemanas lagi, punten. Oke, masuk mesin pemanas. Ini suhunya kurang lebih berapa ya? 80 derajat nih tabung ini. 80 sampai 100 derajat lah. Nah, setelah itu baru proses penempelan. Ini adanya yang model ini nih. Gak apa-apa lah. Model kita kan memang bikin, oh ini BRI, nanti ditutup takutnya kena ban. Atau bolehlah bank-bank BRI kalau memang mau produksi ini custom, kebetulan kita memang produksi sepatu custom juga. Nih contohnya dari kartun ya kan, tapi memang fokus kita bikin sepatu-sepatu daily sih, daily ya sepatu-sepatu sehari-hari gitu. Nah nanti setelah tadi pengeleman, terus proses ngopen, cuci, ngelem, baru penempelan outsole di sini nih. Penempelan outsole dibantu pemanas. Nah, kita juga masih dibantu tuh pemanas kecil karena apa namanya? Takut kurang panas. Karena penempelan itu si lem itu bakalan nempel kalau misalkan panas ketemu panas. Itu jadi nggak bisa didiamin dulu, dingin ditempel nggak bisa seperti itu. Oke, ini proses penempelan baru lah kita punya mesin ini nih. Nah, ini mesin press universal namanya. Kalau nggak pakai ini pun bisa sih. Ini contohnya. Pakai palu-palu gitu kan di press. Cuma memang nggak maksimal. Maksimalnya pakai mesin seperti ini. Nih, dia bakalan, sini Fahminya. Dia bakalan ngepres antara depan, belakang, kanan, kiri, kayak gitu. Itu bakalan ngepres. Nah, contohnya seperti itu. Setelah itu paling finishing kayak gini. Nah, finishing nih kayak gini. Setelah didiamkan dulu mesinnya, hasil dari mesinnya didiamkan nih seperti ini. Baru QC. QC-nya takutnya ada lem-lem yang apa kurang karena namanya buatan tangan pasti ada sesuatu yang memang harus di apa namanya di QC ulang, di QC ulang. Nah, seperti ini. Ada titik-titik di mana yang memang kurang bagus itu di lem. Nah, setelah itu baru pemasangan insole. Punten. Nah, ini nih. Insole. Nah, insole-nya. Nah, insole pun kita tergantung modal lagi, balik lagi teman-teman. Ada insole yang pakai EVA biasa, EVA lokal, ada EVA interlokal atau import mungkin ya. Ada namanya ini ortholet busanya, dilapis lagi dengan kain biar lembut. Nah, biar nyaman. Tebalnya pun ya beda-beda lagi, tergantung si modalnya itu lagi. Ini kita pakai yang 6 mili. Nih 6 mili dikasihlah kayak gini. Terus dikasih apa namanya tali sepatu, packing beres. Kayak gitu.
Oke gitu, palingan apa namanya produksi sepatu yang jelas semuanya tergantung di budget. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin sepatu atau bikin pabrik sepatu atau misalkan bengkel rumahan sepatu itu yang pertama harus dipikirkan tuh mau ngambil sepatu apa. Ada sepatu casual, ada sepatu running, ada sepatu apa lagi ya Mi? High mungkin ya yang tinggi atau sepatu boot atau sepatu apapun itu gitu loh. Jadi harus pikirkan itu. Terus kalau misalkan udah tahu mau bikin sepatu apanya, nanti baru tuh hitung APP-nya, kualitasnya seperti apa, standar, kualitas di bawah, kualitas standar atau kualitas tinggi. Terus bahannya mau bahan yang bagus, yang biasa saja, yang jelek pun bisa. Sebenarnya kalau misalkan para tukang itu ngerjain sepatu apapun juga bisa. Yang penting bayarannya cukup ya, modal pun bagus gitu kan. Kalau misalkan kita ngebayarnya istilahnya sekodinya sekian misalnya, atau perharinya sekian, itu ya balik lagi tergantung budget juga. Kita punya sepatu-sepatu premium, kita punya sepatu-sepatu standar. Kalau yang di low apa namanya di bawah standar sih kita nggak punya, kita udah nggak main. Kalau dulu memang terkenalnya sepatu-sepatu yang memang soalnya kurang bagus, uppernya kurang bagus, misalnya kayak segini. Cuma kita untuk beberapa tahun ini mungkin udah meningkatkan kualitasnya gitu. Nah ini contohnya kita pakai sole pylon, nah kayak gitu. Walaupun agak ribet sebenarnya, tapi kalau misalkan dikerjakannya secara rutin, kerjasama tukangnya pasti bakalan cepat gitu. Apalagi kalau misalnya udah pakai mesin-mesin seperti ini. Kalau misalkan udah pakai mesin seperti ini, kita sempat sehari itu dapat 600 pasang. Kena nggak cahaya gua? Mundur ya. Kita sempat sehari itu produksi itu 600 pasang. Dengan mesin seperti ini, orangnya itu ada sekitar 14 atau 15 orang gitu. Jadi bisa tuh 600 pasang. Nah, itu HPP-nya bisa lebih rendah lagi. Cuma kalau misalkan emang masih manual biasanya itu upahnya itu per kodi atau borongan ya. Ada yang dikasih 100.000 per kodi, 200.000 per kodi, atau mungkin ada yang lebih mahal lagi, atau saya pun nggak tahu. Nah itu aja sih. Gitu, kalau misalkan tergantung budget, tergantung kualitas juga. Kalau misalkan budgetnya tinggi, ya kualitas pasti ngikutin. Tapi kalau misalkan budgetnya sedikit, kalau misalkan kualitas juga pasti bakalan ngikutin juga gitu loh. Itu aja sharing gua saat ini, sharing pertama gua. Jadi gua niatnya pengen ngebantu teman-teman kalau misalkan mau bikin usaha sepatu tuh seperti apa, atau kalau misalkan nggak mau ribet misalkan ya udah lu nyari vendor aja, vendor misalkan, atau lu pengen produksi sendiri. Enaknya seperti ini sih, kalau misalkan produksi sendiri sama cari vendor. Kalau produksi sendiri kita bahan baku tuh bener-bener bisa apa namanya bisa milih-milih. Tapi kalau misalkan vendor rata-rata rubah dikit model aja pasti harganya juga rubah tinggi gitu loh. Kalau misalkan kita punya produksi sendiri sih enak, rubah-rubah dikit mah bisa ngobrol lah sama tukang, gue pengennya seperti ini, atau gue pengennya kualitasnya seperti itu, bisa diobrolin. Tukang-tukang pada baik-baik sebenarnya gitu, asalkan kita ngobrolnya secara enak. Intinya gitu aja. Kalau misalkan lu suka dengan video ini, lu like, komen, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bogor Sneakers ini, di mana gue bakalan sharing tentang aktivitas Bogor Sneakers. Gue bakalan buka sebuka-bukanya info tentang produksi sepatu, tentang marketing sepatu, atau tentang keseharian yang ada di office-nya kita. Oke, gue Rizky, jangan lupa subscribe. Terus tunggu video gue selanjutnya. Dan kalau memang mau ada yang dibahas secara detail lagi, komen aja di kolom komentar, nanti gue bakalan bahas. Oke, gitu aja. See you.